mahasiswa semester 3 kelas 3B Ilmu Komputer. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis proses dan bisnis mengenai penyewaan lapangan futsal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Analisis proses bisnis sewa lapangan futsal. Futsal saat ini merupakan salah satu olahraga yang paling banyak digemari oleh masyarakat. Futsal itu sendiri pertama kali dimainkan di Uruguay pada tahun 1930. Judul yang saya angkat di video kali ini tentang analisis proses bisnis sewa lapangan Saputri Futsal. Langsung saja ke latar belakang. Saputri Futsal merupakan usaha jasa yang bergerak di bidang penyewaan lapangan futsal. Saputri Futsal itu sendiri dibangun pada tahun 2013 yang beralamat di Jalan Kiai Haji Abdul Kabir nomor 19 Kadugenap Petir. Alasan saya kenapa memilih judul ini karena saya sangat menyukai olahraga futsal tersebut dan permasalahan yang dihadapi. Biasanya para pemain futsal ataupun konsumen mencari sarana futsal yang diinginkan melalui via lisan ataupun media sosial. Seringkali konsumen terjadi crash karena jadwal sewa lapangan yang diinginkan di jam tertentu sudah terisi oleh orang lain, sehingga konsumen mengalami kesulitan karena harus mencari lapangan lain yang mempunyai jadwal jam yang kosong ataupun jadwal jam yang diinginkan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu menggunakan cara teknik observasi atau mendatangi secara langsung suatu tempat ataupun lapangan yang akan saya jadikan sebagai suatu objek observasi. Selain itu juga, saya melakukan teknik wawancara dengan salah satu admin pengelola yang berada di lapangan futsal tersebut. Tujuan melakukan teknik pengumpulan data tersebut yaitu agar kita bisa mendapatkan suatu data ataupun informasi yang lebih tepat ataupun lebih jelas. Deskripsi proses ataupun urutan proses. Yang pertama, konsumen mendatangi dan menanyakan secara langsung informasi tentang lapangan. Misalnya, konsumen datang ke lapangan tersebut untuk menanyakan jadwal jam yang diinginkan. Dan yang kedua, admin akan memberikan informasi kepada konsumen apakah lapangan tersebut kosong atau tidak dan mengelola lapangan. Dan yang ketiga, apabila jam yang diinginkan kosong, maka konsumen akan melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran di tempat kasir penyewaan lapangan futsal. Dan yang keempat, kasir akan memberikan laporan kepada admin bahwa si konsumen ini sudah melakukan transaksi pembayaran pemesanan lapangan tersebut. Dan yang kelima, admin dan kasir akan memberikan laporan bulanan kepada pemilik futsal tersebut, yaitu sebuah hasil laporan penyewaan lapangan selama 1 bulan. Nah, di sini selanjutnya ada rich picture. Yang pertama itu konsumen menanyakan dan memesan lapangan kepada si admin. Dan yang kedua, admin memberikan informasi mengenai lapangan tersebut dan mengelola lapangan. Dan yang ketiga, konsumen akan melakukan transaksi pembayaran kepada kasir. Dan yang keempat, kasir akan memberikan laporan kepada admin bahwa si konsumen tersebut sudah melakukan transaksi pembayaran. Dan yang kelima, admin akan memberikan hasil laporan
sewa lapangan futsal selama 1 bulan. Lalu, si pemilik lapangan futsal tersebut akan menerima hasil laporan sewa lapangan futsal selama 1 bulan. Analisa keluaran. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, data analisis keluarannya yaitu sebuah kwitansi bukti pembayaran sewa lapangan dan laporan hasil penyewaan lapangan futsal selama 1 bulan. Medianya yaitu sebuah kertas yang berisi data-data transaksi pembayaran dan hasil sewa lapangan selama 1 bulan. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, hasil analisis masukannya yaitu ada 2. Untuk yang di sebelah kiri itu sebuah gambar yang berisi jadwal pemesanan lapangan. Nah, di situ terdapat ada beberapa jam yang sudah terisi oleh konsumen. Dan untuk yang di sebelah kanan yaitu sebuah gambar transaksi biaya lapangan futsal, di mana si konsumen tersebut sedang melakukan transaksi pembayaran sewa lapangan futsal kepada kasir yang berada di lapangan tersebut. Analisis kebutuhan fungsional. Hasil analisis kebutuhan fungsional dari proses bisnis yang telah saya buat yaitu meningkatkan penyimpanan data yang awalnya hanya bersifat manual ditulis di buku harus diubah ke dalam suatu sistem agar data tersebut lebih aman dan lebih efisien. Karena apabila data tersebut disimpan dalam suatu buku akan lebih rentan terjadi kehilangan ataupun kerusakan. Berikutnya, meningkatkan hasil laporan bulanan yang awalnya hanya bersifat manual ataupun melalui media kertas harus diubah ke dalam suatu sistem agar data tersebut lebih aman. Dan yang terakhir ada menangani pengelolaan transaksi biaya lapangan. Analisis kebutuhan non-fungsional. Hasil analisis kebutuhan non-fungsional dari proses bisnis yang telah saya buat yaitu ada 3. Yang pertama, admin harus tetap stay di lapangan agar pada saat konsumen ingin memesan lapangan, waktu proses pelayanan menjadi lebih efisien. Dan yang kedua, mengelola keamanan di sekitar area lapangan dengan cara memasang kamera CCTV agar pada saat konsumen yang datang ke lapangan bisa merasakan kenyamanan yang lebih. Dan yang ketiga, kebutuhan perangkat keras ataupun perangkat lunak untuk membuat suatu sistem ataupun web. Kebutuhan perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu sistem itu misalnya harus mempunyai suatu laptop ataupun notebook yang mempunyai spesifikasi yang memadai. Sedangkan perangkat lunak untuk mengimplementasikan suatu aplikasi sistem penyewaan lapangan futsal bisa menggunakan Microsoft Visual Basic yang bisa dijadikan sebagai suatu sistem ataupun bahasa pemrogramannya. Dan yang terakhir ada usulan proses bisnis. Berdasarkan hasil analisis yang saya buat, perlu dilakukan suatu langkah penyelesaian agar mempermudah konsumen ketika ingin melakukan pemesanan sewa lapangan futsal tanpa harus datang langsung terlebih dahulu ke lapangan, yaitu
dengan cara menciptakan suatu aplikasi ataupun sebuah sistem lapangan sewa futsal yang berbasis web. Sekian pembahasan video tentang analisis sistem, proses, dan bisnis sewa lapangan futsal kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam ucapan ataupun penyajian materi video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.